Halo tim Samad, kembali dan gua Andromeda 2K. Dan kali ini tahun ini tahun baru, pembalap baru, tim masih sama. Kali ini gua akan kembali melakukan Samad Podcast dengan tema preview balapan Formula One. Dan kali ini gua akan membahas preview GP Bahrain 2021 ya. Jadi untuk tahun ini balapan pertama kali akan diadakan di GP Bahrain 2021. Mungkin kalian tahu ya, sebelumnya mungkin balapan biasanya diadakan di Australia, tapi 2 tahun terakhir ini diadakan pertama di Austria tahun lalu dan tahun ini di Bahrain. Mengingat kondisi pandemik sekarang masih membahayakan ya, jadi Australia waktu itu sempat memutuskan untuk melakukan lockdown lagi, jadi balapan akan ditunda. Jadi untuk kali ini gue akan membahas tentang preview GP Bahrain 2021. Tapi sebelum itu gue akan memberitahu memberitahu pembalap yang akan ikut membalap tahun 2021. Oke, jadi total ada 20 pembalap. Yang pertama adalah dari Alfa Romeo Racing ya, dengan mesinnya Ferrari. Jadi untuk pembalapnya itu ada 2, masih sama seperti tahun lalu, yaitu adalah Kimi Raikkonen serta Antonio Giovinazzi. Oke, jadi ada Finland, ada Italian. Untuk yang kedua adalah Alfa Tauri Honda dengan mesinnya Honda ya, dengan pembalapnya yaitu Pierre Gasly sama seperti tahun sebelumnya, dan Yuki Tsunoda, pembalap asal Jepang yang memulai debut karirnya di Formula One. Setelah dari Alfa Tauri, kemudian pindah ke Alpine. Mungkin kalian bertanya, Alpine itu apa? Tim baru kah? Enggak, sebenarnya Alpine itu adalah tim lama tapi cuma diganti namanya, yaitu dulunya Renault, sekarang Alpine. Renault dengan pembalapnya itu adalah Ocon tahun lalu, sama kayak tahun lalu Esteban Ocon. Dengan kembalinya Fernando Alonso, mantap. Dengan umurnya yang udah 40, dia masih bisa berjuang ya untuk balapan, luar biasa. Kemudian ada satu tim lagi yang berubah nama, yang sebelumnya itu bernama Racing Point. Sekarang namanya itu adalah Aston Martin Cognizant Formula One Team. Ya, jadi dari Racing Point berubah menjadi Aston Martin. Itu merupakan merek terkenal itu Aston Martin ya. Mesinnya Mercedes, dengan pembalapnya itu adalah Lance Stroll dengan Sebastian Vettel. Jadi Vettel dari Ferrari pindah ke Aston Martin ya. Kemudian dari Aston Martin pindah ke Scuderia Ferrari Mission Wino. Ferrari ada 2 pembalap, yaitu Charles Leclerc dengan Carlos Sainz Jr. dari McLaren pindah ke Ferrari. Habis Ferrari terus pindah ke mesin Ferrari yang lainnya, yaitu adalah Ural Kali Haas F1 Team. Nah, ini Haas nih. Nah, untuk tahun ini tim Haas itu memakai pembalap rookie semua ya. Yang pertama itu adalah Nikita Mazepin. Yang kedua itu adalah anak daripada Michael Schumacher, yaitu ada Mick Schumacher. Wah, ekspektasinya besar pasti ya, banyak ya. Cuman melihat kondisi mobil Haas saat ini, ya gimana ya, mereka itu lebih sekarang sudah mulai fokus ke 2022. Jadi semoga aja 2021 ya tampil oke lah. Nah, habis Haas itu pindah ke McLaren. Ada 2 perbedaan dari tim McLaren sekarang. McLaren
pertama yang tahun lalu itu mereka menggunakan mesin Mercedes. Renault. Ya, Renault. Tahun ini mereka baru memakai Mercedes. Itu yang pertama. Kedua, Carlos Sainz yang dulu di McLaren digantikan oleh Daniel Ricciardo. Jadi sekarang teammate-nya Lando adalah Ricciardo. Kemudian ada Mercedes. Baru nih tim Mercedes pabrikan. Dipegang oleh dua pembalapnya. Dua pembalap inti, ada Bottas sama Hamilton ya. Kemudian ada Red Bull Honda yang dipegang oleh Max Red Bull ya, dari tahun 2016 pertengahan. Dia bisa dibilang sukses lah untuk ningkatin si Red Bull ini. Dan ada lagi Sergio Perez. Dia bisa dibilang salah satu pembalap yang beruntung ya, karena musim akhir itu dia itu hampir nggak kedapatan bangku. Tapi pas saat kemenangannya di GP Sakir itu bisa dibilang Perez bisa lah dapat satu kesempatan lagi, dan akhirnya dia dapat. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir ada Williams Racing dengan mesinnya Mercedes dengan dua pembalap yang sama, Nicolas Latifi dengan George Russell. Oke, jadi itulah 20 pembalap yang akan balapan di tahun 2021 ini. Nah, setelah ngomongin pembalap, waktunya ngebahas tentang sirkuit Bahrain ini. Mungkin tahun lalu gue udah ngebahas ya sirkuit Bahrain pada saat preview, jadi tiap tahun gue akan preview lagi, nggak masalah. Oke, jadi ada dua DRS ya, dua zona DRS. Yang pertama di finish straight, finish line-nya. Kemudian kedua itu setelah melewati tikungan ke 10. Oke, jadi kita mulai aja di tikungan pertama, tepat setelah finish line-nya. Tikungan pertamanya tikungan U-turn, ini bisa dibilang tikungan yang cukup tajam, jadi harus hati-hati brake-nya. Belok kanan, habis itu serong sedikit ke kiri, tikungan 2. Nah, setelah tikungan 2 mereka udah mulai tancap gas nih, menuju tikungan 3 sama serong juga. Kemudian lurus saja, lurus menuju tikungan 4. Tikungan 4 ini tikungan ke kanan, U-turn juga. Setelah itu menuju tikungan 567. 567 ini adalah bentuknya zigzag ya, jadi kiri kanan kiri lagi. Habis itu menuju tikungan 8. 8 itu adalah dia muter ke kanan. Nah, habis itu sedikit ada trek lurus menuju tikungan 9 dan 10. Nah, ini benar-benar tikungan yang harus waspada ya. Kalau nggak waspada biasanya mobil akan lock brake, banyak kunci melewati dia ke jalur, terutama khusus tikungan 10 nih. Tikungan 10 ini bisa sangat tricky ya, benar-benar tricky lagi, sangat tricky. Tikungan paling tricky di Formula One yaitu tikungan 10. Oke, setelah itu aktifin zona DRS. Habis itu tikungan ke-11. Tikungan ke-11 ini bisa dibilang tikungan agak cepet ya. Gue bilang agak soalnya ya bisa dibilang berapa, bisa ke gigi 3 atau gigi 4 lah, masih bisa. Habis itu menuju ke tikungan 12. Tikungan 12 ini tikungan cepet, harus hati-hati, nggak boleh nginjek curve terlalu dalam atau enggak itu mobil bisa muter. Habis itu menuju tikungan 13. 13 ini tikungan pelan ya, tapi hati-hati juga pas exitnya, takutnya malah keluar track. Oke. Menuju sektor 3. Sektor 3 itu tracknya lurus tapi dia nggak ada DRS. Kenapa? Karena tikungan setelah
lurus itu ada tikungan 14, 15 itu bisa dibilang nggak cocok lah ya buat overtake, jadi nggak ada DRS nya. Habis itu udah finish. Oke, itulah untuk sirkuit Bahrain. Nah jadi mengingat menjadi balapan pertama, otomatis ekspektasinya besar ya, akan ada mobil-mobil baru yang bisa masuk podium atau bahkan menang. Ya jangan Mercedes mulu lah ya. Tapi untuk gue pribadi sendiri melihat pre-season testingnya kemarin, Red Bull itu kuat, sangat kuat ya. Dia berhasil memuncaki speed paling tinggi yang dipegang oleh Max Verstappen. Tapi bukan berarti Mercedes nggak bisa ngejar gitu. Gue liat Mercedes, Lewis dan Bottas pas terakhir, pas saat pre-season testing itu mereka kayak nggak niat. Maaf kata, apakah mereka lagi sandbagging mungkin? Siapa tahu ya. Tapi mengingat mereka juga bisa dibilang mendominasi pada zamannya hybrid, nggak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa menjadi posisi 1-2 lagi di atas. Oke ya, untuk Mercedes dan Red Bull. Tapi bagaimana tim-tim lain itu? Ferrari, apakah ada peningkatan dengan Ferrari? Iya ada, tapi nggak terlalu mencolok kayaknya. Semoga aja Ferrari sekarang ini berbeda dengan Ferrari tahun lalu ya. Sedih bisa dibilang sih, tahun lalu itu kalah dengan McLaren, Aston Martin sama Renault, bahkan Alpine sekarang ya. Ya semoga aja mereka bisa lah balapan di sirkuit yang dengan panjangnya 5,4 kilo ini. Oh iya, ngomongin dengan sirkuit Bahrain ini, untuk lapnya sendiri ada 57 laps. 57 laps dengan lap recordnya itu dipegang oleh Pedro de la Rosa pada tahun 2005, yaitu 1 menit 31 detik. Oke, jadi semoga saja balapan di Bahrain akan cukup menarik, dan semoga aja tidak ada terjadi kecelakaan yang sangat mengerikan lah ya. Ya mungkin kalian ingat tahun lalu, beberapa bulan yang lalu malahan, Roman kecelakaan setelah melewati tikungan ketiga kalau nggak salah ya, dan itu sangat fatal sih sebenarnya. Semoga aja nggak kejadian lagi lah. Ngomongin rookie, ada Mazepin, Schumacher, Tsunoda. Ya gue berharap mereka cepat beradaptasi lah, sangat cepat beradaptasi, karena Formula One ini sangat strict ya. Maksudnya mereka akan melihat tim-tim itu, melihat kemampuan pembalap mereka. Kalau seandainya nggak cocok ya dikeluarin. Nah jadi untuk GP Bahrain ini, karena GP awal, mereka pasti akan berusaha untuk mencapai posisi paling atas, itu udah pasti. Dan banyak rumornya apakah Lewis akan menjadi 8 kali juara dunia. Siapa tahu bisa, dia pasti bisa lah, dia pasti bisa. Tapi nggak menutup kemungkinan si Max Verstappen akan menghadang dia, ataupun Valtteri Bottas teammate-nya. Valtteri emang bisa dibilang tahun itu waduh kacau. Sebagai teammate Hamilton harusnya dia itu bisa menyimbangi, cuman faktanya enggak.
Semoga aja dia bisa mengimbangi si Hamilton ya tahun ini, semoga. Dan ditambah lagi dengan pembalap-pembalap yang baru pindah tim, Perez, Vettel, Ricciardo. Gue sangat pengen sekali melihat mereka seperti apa nanti di track ya, dengan mobil baru mereka. Apakah mereka lebih nyaman atau malah mereka keteteran nanti. Kuncinya adalah balapan, saat melakukan balapan di Formula One itu adalah safe race ya. Main aman aja, aman-aman, jangan tabrakan. Semoga nanti daripada safety car keluar kan. Oh ya, mengingat safety car ini, gue jadi keinget nih, safety car tahun ini untuk Formula One akan memakai 2 mobil. Pertama dari Aston Martin, yang kedua itu adalah mobil Mercedes. Jadi dibagi setengah-setengah, jadi setengah balap untuk Aston Martin dan setengah balapan untuk Mercedes. Itu dia. Oke, itu sambat podcast buat kali ini untuk preview balapan Formula One. Jangan lupa untuk saksikan Formula One pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, pada hari Minggu. Oke, pada hari Minggu, jangan lewatin. Oke, jangan lupa teman-teman untuk nonton. Sebelum nonton itu ada lebih baik buat nonton preview dulu. Oke, preview di Andromeda 2K. Oke, jangan lupa like, juga komen, dan subscribe ya, paling penting subscribe. Tapi ada yang lebih penting, enjoy. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.